Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sedulur-sedulur praktisi se-Nusantara. Kita ketemu lagi di Mutiara Ruqyah. Kali ini yang ketiga ya. Mutiara Ruqyah yang ketiga. Saya ingin mengangkat tema vibrasi. Karena ini paling sering dirasakan, paling sering dibicarakan, paling sering membuat kekhawatiran di lapangan. Ya. Vibrasi itu, bagaimana dikatakan oleh mujiz kita, dan kenyataannya itu memang ada vibrasi. Cuma gini, saya ingin lebih menjelaskan lagi. Vibrasi ini kadang-kadang ya menjadikan kita kehilangan mutiara ruqyahnya. Kenapa? Gara-gara kata-kata vibrasi atau kita merasakan keanehan, ya, merasakan sesuatu yang enggak enak di badan setelah kita meruqyah, kemudian kita memahaminya sebagai vibrasi. Yang tertipu bagi praktisi ini adalah ketika gara-gara memahami bahwa waduh saya kena vibrasi, kemudian dia esok harinya ya atau setelah itu ketika dia ingin atau dipanggil meruqyah atau kedatangan marqi, dia sudah was-was. Was-was yang timbul karena memahami sebuah vibrasi adalah tipuan fatal. Kenapa? Karena kita harus memahami praktisi itu tidak seperti dokter. Dia bikin resep, ngasih obat, itu hanya untuk marqinya, untuk pasiennya. Dokternya enggak minum obat. Tapi praktisi JRA itu ketika dia mengobati orang dengan membacakan Al-Quran, dengan ruqyah, di sana ada dua orang yang diobati Quran itu. Yang pertama tentu pembacanya, praktisinya. Yang kedua baru marqinya. Jadi sekali lagi mindsetnya jangan seperti dokter, sampai membaca ayat pure untuk marqinya. Tetapi bagi yang membaca Al-Quran niat istisfa, cahaya obat dari Al-Quran, cahaya penyembuhan dari Al-Quran, itu pertama kali yang didatangi adalah yang membacanya, baru ke marqinya. Sama seperti kita membaca Yasin, membaca doa-doa apapun lah, kita hadiahkan kepada orang yang meninggal atau kepada orang yang hidup, kita mendoakan. Apakah pembaca ini enggak dapat pahala? Ya dapat pahala. Artinya yang membaca ini tetap mendapatkan sebagaimana apa yang dia niatkan. Jadi ketika obat dari Allah, daya kesembuhan itu turun melalui ayat yang kita baca, yang pertama kali didatangi itu roqinya, pembacanya. Maka ketika Al-Quran menemukan roqi ini juga sedang lemah atau sedang mengeluhkan satu penyakit, atau memang kondisinya sedang drop, atau sesuatu yang dianggap sebuah penyakit, diobati dulu roqinya, peruqyahnya. Dan juga pada saat yang sama marqinya juga mendapatkan kadar obat yang sama dari ayat yang kita baca. Jadi ada dua orang yang diobati. Jadi lumrah ketika seorang roqi dia meruqyah, dia juga enek perutnya, dia pusing kepalanya. Berarti apa? Dia juga sedang diobati oleh Al-Quran. Dari sana, sehingga kita tidak lagi menjadi praktisi yang tertipu. Ya, kalau kita memahami ini, jangan sampai vibrasi ini kemudian kita anggap sebagai serangan. Wah, ya. Lupa. Apa kita lupa bahwa orang yang sedang menolong orang itu orang yang sedang ditolong oleh Allah. Innallaha fi aunil abdi ma damal abdu
fi auni akhihi. Orang yang sedang ditolong oleh Allah itu, ya, itu akan sangat sulit mendapatkan kemudorotan, sangat sulit. Jadi jangan dianggap vibrasi ini sebuah kemudorotan sehingga dari sana timbul takut meruqyah lagi. Kalau ada pasien yang kira-kira kena sihir sampai langsung telepon temennya, posisi tolong, ya. Jadi ingat-ingat ini, vibrasi itu memang ada, ya. Tapi kadar mudorotnya bagi orang yang ikhlas, bagi orang yang meruqyahnya karena Allah, bagi orang yang menyadari bahwa dia juga diobati oleh Al-Quran pada saat dia mengobati orang dengan Al-Quran, maka ini mutiara yang sangat bagus. Justru cara terbaik praktisi menjaga kesehatannya atau mengobati dirinya sendiri adalah dengan cara meruqyah. Sering-seringlah meruqyah. Sering-seringlah meruqyah. Lebih sering orang ini meruqyah, dia lebih sering kedatangan obat dari Al-Quran. Salam sehat, salam semangat. Terus berjuang di jalan ini, istiqomahlah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.